Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Irfan, inilah surat cinta dari virus corona. Yang tercinta manusia, sebelumnya aku minta maaf. Aku datang hanya menjalankan tugas dari Sang Ilahi. Kalaupun kalian meninggalkan dunia karena aku, sungguh itu pun sudah tertulis di Lauhul Mahfuz atau pohon takdir. Aku hanya sebuah sarana saja, sarana bagi kalian untuk menemui yang maha cinta. Bukankah seharusnya kalian bahagia? Lihatlah, ketika kalian tidak lagi berkendara menuju kantor, sekolah, dan tinggal di rumah, bumi tidak begitu sesak dengan asap kendaraan. Kalian juga lebih dekat dengan keluarga. Membantu anak mengerjakan tugas sekolah, membantu pasangan kalian mengerjakan pekerjaan rumah. Bukankah begitu indah? Aku sungguh senang kalian sekarang lebih peduli dengan kebersihan, lebih sering cuci tangan dengan sabun. Kalian juga jadi beribadah bersama di rumah, membaca kitab suci kalian bersama keluarga tercinta. Di mana masa itu mungkin sangat jarang kalian lakukan bersama keluarga tercinta kalian, atau bernyanyi bersama mengisi waktu. Sebelumnya mungkin jarang, atau bahkan tidak pernah. Karena kehadiran aku, hal itu pun tercipta. Di malam hari kalian merenung betapa kecil dan tak berarti apa-apanya diri kalian. Kalian sadari itu. Kesombongan yang ada pun runtuh oleh makhluk seperti aku yang hanya berukuran nanometer. Kalian pun lebih sadar akan Sang Maha Kuasa. Sikap peduli kalian pun muncul, meskipun ada social distance dan tidak bisa pergi kemana-mana. Namun lewat jari dan HP kalian bisa mengirim donasi, saling membantu kepada yang membutuhkan. Padahal tadinya mungkin kalian kurang peduli, bahkan cuek. Namun karena merasa sama-sama menderita, jiwa sosial itu muncul. Saat rumah ibadah ditutup, kalian akan sadar, bahkan bertanya kapan berakhir kali mengunjungi rumah ibadah. Iya, Allah sedang menegur kalian lewat kedatanganku. Allah kangen banget sama kalian, kangen curhatan kalian. Aku tidak ingin kalian berterima kasih kepadaku. Berterima kasihlah kepadanya. Surat cinta dariku ini hanya ingin kalian sadar, dunia hanya sementara, tempat persinggahan bukan tujuan. Rumah kalian yang sesungguhnya adalah akhirat. Jadi jangan sedih jika kalian dilarang pemerintah pulang kampung gara-gara aku. Itu belum seberapa. Perbanyaklah investasi akhirat, bekal untuk pulang kampung yang abadi. Berkat kesadaran akan sementaranya di dunia, kalian tidak lagi saling menyalahkan. Justru kalian naik level. Dari yang tadinya problem finder atau penemu masalah menjadi problem solver, penyelesai masalah. Saling bergandengan tangan, bersatu melawan aku. Jujur, aku sangat senang. Salam dari teman-teman virus yang lain untuk kalian. Kalian beribadah dengan cara kalian, dan kami bertugas beribadah dengan cara sebagai virus ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa. Nah, sahabat Irfan, itulah surat dari virus corona. Marilah sejenak kita belajar dan merenungkan hikmah di balik wabah corona yang menghancurkan ini. Betapa ia telah mampu mengembalikan seluruh umat manusia menjadi manusia. Kembali pada jati diri manusia untuk tunduk beriman kepada Sang Penciptanya dan kembali pada akhlaknya. Hikmah tersembunyi di balik wabah corona. Ia secara senyap telah berhasil menutup semua bar, diskotik, klub dansa, pergaulan bebas di kafe-kafe, tempat berjudi, tempat pelacuran, dan pusat kemaksiatan lainnya.
Hikmah corona, ia mampu mengumpulkan semua anggota keluarga untuk bersatu lagi di rumah mereka setelah sekian lama berpisah dan terpisah oleh berbagai kesibukannya. Hikmah corona, ia membuat maksiat mereda. Mereka dipaksa menutup wajah dan auratnya secara sukarela. Mereka ketakutan berhenti berciuman, berdansa dan berkencan dengan lain jenis yang tidak halal dan juga LGBT sesama jenisnya. Hikmah corona, ia mendorong Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk mengakui bahwa narkoba dan minuman alkohol adalah bencana dan mereka tidak menggunakannya, suatu hari tidak boleh mencoba melakukannya. Hikmah corona, ia mendorong semua lembaga kesehatan besar untuk mengakui bahwa memakan setiap hewan liar dan bercakar, sejenis kelelawar, ular, anjing dan sebagainya, serta meminum darah, menjual, memakan dan berdagang makanan hewan buas atau yang mati tanpa disembelih akan menciptakan bencana kesehatan dan penderitaan pada semua orang yang melakukannya. Hikmah corona, bahwa ia mengajarkan kepada semua umat manusia bagaimana cara bersin, cara batuk dan cara menguap yang benar sebagaimana ajaran Rasulullah SAW sejak 1441 tahun silam. Karena corona, ia mampu memindahkan sepertiga dari anggaran pengeluaran belanja militer negara di seluruh dunia untuk peduli kesehatan masyarakatnya. Cukup dengan corona untuk mengurangi ketegangan perang antar etnis dan sikap saling menyalahkan antar sesama manusia, urusan SARA, dan mengajarkan mereka makna kesedihan diisolasi akibat pengurungan sebuah negara dan pembatasan kebebasan hidup sebagaimana telah diderita rakyat Palestina di jalur Gaza sejak lama. Cukup dengan wabah corona untuk membuat orang menjadi rajin berdoa, memohon, meminta pengampunan dan meninggalkan dosa dan kesalahan mereka. Cukup dengan corona, ia mempermalukan orang-orang yang sombong anti Tuhan dan menunjukkan kepada mereka kerapuhan kekuasaan dunia yang semu dan lemah tak berdaya melawan takdirnya. Cukuplah corona untuk mengurangi ke tingkat terendah polusi racun dari pabrik-pabrik yang mencemari atmosfer bumi, mengerem industri yang menggunduli hutan, mencemari lautan, mencairkan es di kutub utara dan mengubah iklim mereka, memperluas lubang ozon di langit, membunuh lingkungan di seluruh dunia dan kemudian membunuh mereka. Cukuplah corona bahwa ia telah memulihkan umat manusia ke dalam ibadatnya dari berhala menyembah teknologi yang melambungkan impian mereka. Cukuplah corona untuk memaksa para pejabat di semua negara untuk mempertimbangkan kembali perbaikan kondisi sarana kesehatan dan rumah sakit serta pentingnya upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesehatan masyarakat. Cukuplah corona untuk mendorong para pemimpin besar di semua negara untuk mengurangi pertemuan, konferensi, pertemuan dan sandiwara kebohongan mereka. Cukuplah corona, ia mengembalikan kesadaran manusia untuk kembali percaya Tuhan dan menemukan jati dirinya sebagai makhluk yang lemah, tak berdaya melawan makhluk bernama virus corona yang tidak tampak dilihat kasat mata, yang memaksa mereka harus berserah diri dan berdoa memohon perlindungannya. Mungkin situasi kekacauan hidup manusia saat ini mirip dengan suasana ketakutan ketika Perang Dunia Pertama atau wabah penyebaran virus flu Spanyol pada tahun 1918, ketika akal manusia sudah tak berdaya lagi menghadapi ganasnya virus yang merajalela. Hari ini kita sungguh menyadari bahwa kita adalah hanya sekumpulan makhluk lemah tak berdaya. Tanpa uluran tangan, keajaiban kekuasaannya, kita tak dapat lagi mengandalkan logika biasa ataupun kecanggihan kecerdasan teknologi manusia tanpa pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan mengutuk corona, karena umat manusia setelahnya akan segera sadar dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.